Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua. Saat ini saya sedang bersama seseorang yang biasanya bekerja di balik layar dari seorang Presiden Republik Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah Rini Modou. Kita ingin mengetahui bagaimana ceritanya dia bisa masuk ke dalam kantor staf kepresidenan untuk membantu presiden dalam mengerjakan segala macam tugasnya. Halo Karini, apa kabar? Hai Ari, apa kabar? Baik-baik sih saya. Puji Tuhan, kabar baik juga. Puji Tuhan, ya. Oke. Mungkin Ini seru ya acaranya. Amin. Kakak mungkin bisa online. Yeah. cerita sedikit tentang kakak punya profil, bagaimana mungkin kita ngambil dari soal latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, dan sampai bagaimana ceritanya kakak bisa masuk ke kantor staf kepresidenan, kantor staf kepresidenan. Mungkin bisa diceritakan. Iya. Jadi sebenarnya itu masuk kantor presiden tuh tak terbayang ya, nggak pernah ya. Saya tak pernah bayangkan ya kalau orang Papua bilang tak pernah bayangkan. Jadi tidak pernah terbesit juga untuk kerja di istana, apalagi kalau kita lewat Jakarta kan biasa depan Monas itu ketemu semua ini kantor istana lah ya. Nah ceritanya tuh begini, waktu saya selesai, maksudnya masih di Amerika waktu itu, ketemu teman-teman yang memang mereka juga berkecimpung di dunia politik, aktivis dan sebagainya. Kemudian ada pada saat itu Pak Jokowi dengan tim di kantor staf presiden dalam arahannya waktu itu Kastafnya Pak Muldoko cari teman-teman atau anak-anak muda dari Papua. Nah waktu itu kita ada beberapa orang sih yang jadi kandidat. Saya nggak tahu sih, saya tertahu nama-namanya. Tapi waktu itu saya juga masuk di bursa itu. Nah, kemudian sampai at the end-nya 2 orang waktu itu yang masuk, saya sama Pak Laus waktu itu. Mulai aktif di kantor staf kepresidenan itu pas di periode keduanya. Yes, saya tidak mengikuti dari pertama karena saya masih kuliah di Amerika waktu pertama. Dan mungkin juga belum banyak yang ini. Ya. Belum direkrut. Ada sih tapi mungkin saya tidak lihat yang langsung. Mungkin waktu itu ada juga sih yang staff-staff tapi bukan yang di kantor staf presidennya. Tidak, karena yang sejauh ini yang kita kenal adalah sang kakak ganteng alias Billy Mambrasar. kalau kakak dia di SKP, bedanya SKP dan KSP. SKP staf khusus, kalau kita di kantor staf presidennya. Oke. Mungkin kakak, kita mungkin mau tanya soal, mungkin ya bukannya tapi kita bertanya soal latar belakang keluarga kakak ini seperti apa? Apakah dari keluarga yang memang berkecukupan atau gimana? Bisa dijelaskan soal itu nggak? Iya. Ya kalau keluarga kami sederhana sih kalau mau dibilang. Karena mama saya pegawai negeri, guru. Papa saya dulu kerjanya di perkapalan yang masih ada JJDF itu, dan perkapalan dari Jerman. Tapi mereka kan di 98 tuh banyak yang PHK. Jadi beliau juga kena PHK waktu itu dan bekerja lebih ke swasta dan lebih ke farm, lebih ke peternakan, lebih macam-macam lah. Jadi saya kalau ada di Google baca tuh, saya juga bantu papa saya ada peternakan sapinya waktu itu. Jadi kami hidup dari swasta dan juga mama saya yang pegawai negeri. Jadi ya mau dibilang kalau istilah di sini cukup lah ya untuk, tapi cukup aja. Kalau misalnya kita mau kuliah itu kan perlu dana yang lebih besar. Jadi saya dulu untuk mencukupkan saya punya yang lain-lain kayak transport untuk ke kampus atau saya ngajar kecil-kecilan, ngajar les itu dapat uang di situ. Nah itu yang bikin saya punya jam terbang ngajar anak-anak di situ. Tapi dari tadi yang saya dengar dari kakak punya penjelasan itu sempat kuliah sampai di Amerika, itu apakah mengikuti program beasiswa atau gimana? Iya, jadi ya saya juga tadi ada yang ngomong teman-teman alumni Uncian toh. Jadi kalau rentetan studinya, ya saya semua studi maksudnya di Papua. Terus kemudian Uncian habis itu UI baru saya ke Amerika. Nah, untuk pembiayaan itu tentu
beasiswa dong. Karena Kan saya bilang sederhana keluarganya. agak berat ya kalau menanggung Iya, sendiri. saya bayar itu di sana California tuh cukup ini tinggi ya hidupnya. Satu kosan kecil bayarnya 10 juta per bulan, 12 jutaan lah minimal. Itu saja satu kamar yang kecil dengan kayak tempat tidur segini aja. Nah, itu sih sudah 10 juta, baku sharing kamar mandi coba. Itu sharing kamar mandi gitu. Nah, kemudian beasiswa yang saya ikuti waktu S3 itu LPDP. Nah, sekarang lagi tren. Waktu itu pertama kali sih, waktu mereka datang ke sini, beasiswa afirmasinya baru mulai disosialisasikan di sini, langsung mau rekrut. Nah, kita tuh yang angkatan pertamanya, begitu. Dan kami yang ngambil doktor, ada 10 atau 5 saya nggak tahu, tapi yang lolos 5. Akhirnya disaring, kita justru yang dalam negeri 2 kah? Iya, dalam negeri no, ada beberapa yang luar negeri, tapi yang dari Inggris ada 3, tambah saya Amerika 1 sih waktu itu, terus yang lain dalam negeri. Satu lagi yang saya mau tanya Kak Karini. Iya. Saya dengar mungkin saya yang terlambat informasi atau bagaimana, saya juga bingung, saya juga tidak tahu, atau bagaimanapun ceritanya juga saya tidak tahu. Saya dengar Kakak ini dulu adalah salah satu finalis Putri Indonesia tahun 2006. Yeah. Nah, ini dia yang saya mau bilang. Mungkin karena waktu itu akses internet di Papua, khususnya di Papua, masih sangat terbatas, tidak seperti saat ini. Betul. Sehingga informasi tentang itu sangat minim sekali kita bisa dapatkan itu. Apakah itu betul? Apakah Kak Karini pernah jadi finalis Putri Indonesia? Betul sekali. Dan intinya tuh Kakak Ari, saya ini orang yang selalu suka di belakang layar untuk saat-saat ini ya. Dulu memang saya suka di panggung karena memang saya worship leader, saya suka bernyanyi di gereja, saya pimpin paduan suara anak-anak sekolah minggu dulu. Jadi saya memang sempat tampil, tapi ya di kalangan gereja. Nah, kalau untuk berdiri di atas panggung yang besar itu menurut saya bukan ini saya ya, passion. Saya suka memang nonton itu dulu, apa ajang-ajang begitulah, tapi kan nggak ada dalam mimpi saya juga. Jadi 2 hal yang tadi saya cerita karena di kantor staf presiden tidak masuk dalam saya punya ini rencana planning, hanya Tuhan yang bawa sana. Kemudian dengan yang ini Putri Indonesia, karena ceritanya tuh saya diajak teman saya justru yang sudah almarhum Kakak Niret Robun waktu itu di gereja. Dia bilang, ada ajang ini nih, kamu ikut. Malah saya tomboy mau buat apa ikut kayak gitu ya, berusaha kan anak gereja, malah saya yang kayak gitu gaya-gaya. Sudah, saya kan suka olahraga juga, saya dulu kan atlet softball, saya main sampai tingkat nasional waktu itu. Tapi waktu itu kan masih Irian Jaya ya tahun 90-an lah, waktu masih SMA. Nah, terus masuk di situ kan, saya dulu pernah ikut Putri Pariwisata juga. Saya favorite. Kalau tahu Adi Chandra itu teman aku waktu itu, teman saya waktu itu favoritnya. Kami berdua dari situ ikutlah ajang ini. Sudah lama terus diajaklah, kamu kan pernah ikut ini Putri Pariwisata bla bla bla. Oke. Dan akhirnya oke lah, saya ikutan saja. Tapi waktu ikutan mereka semua lihat saya, wah bisa bahasa Inggris nih ini orang nih, jarang-jarang. Dulu pernah ada yang diikuti sama Audra, ada Sandi Bona, itu 2005. Mereka ikut ke sana tapi finalis, belum mendapat juara. Nah, pulang-pulang sini teman saya si Audra ini passionnya bilang gini, kayaknya saya harus buat sesuatu ajang yang besar nih untuk dapatkan betul-betul orang yang dimaui di sana, dan saya harus buktikan kalau Papua bisa. Nah, dari situ ceritanya dapatlah saya gitu di acara itu bikin. Nah, pas di acara itu semua pada kayak impresif gitu. Memang ada yang kekurangan saya waktu itu, to be honest, tinggi badan saya. Itu saya 160-an, tapi kan standar dari ikut Putri Indonesia harus 170 minimal. 68 itu sudah sangat minim. Ya itu sudah dikurang-kurang tuh. Bayangkan saya di bawahnya. Jadi waktu itu saya disuruh pakai yang 12 cm. Biar saya heelsnya harus 12 cm, minimal 10. Sampai di belakang panggung waktu acara di sini ya, dibikin di RRI waktu itu. Saya ikut itu waktu masuk final sampai Pak Mega yang sekarang terkenal di Putri Indonesia itu sebagai tim jurinya, Pak Mega angkasa, sampai jalan ke belakang, dia lihat rambut aku, dilihat rambutnya saya, dilihat sepatunya saya. Oke, kayaknya ini nambah lagi nih. Sampai gitu di belakang panggung. Karena kalau mereka sudah tahu siapa yang mereka akan pilih, biasanya mereka ngecek ke belakang panggung.
Iya, jadi itu rahasianya. Jadi waktu saya ikut putri dari situ juara Putri Papua 2006. Nah, jadi saya pioneersnya tuh. Ya memang waktu itu internet tidak banyak, tapi di Indosiar di mana-mana disiarkan. Terus di sini juga kalau orang cari binem banget tuh beritanya. Baru setelah saya baru ada. Nah, waktu zaman saya juga ada acara Miss Papua. Iya. Nah, bersamaan Miss Papua itu ada Putri Nere. Jadi orang lebih lihat ke Putri Nere Miss Papua. Tapi di ajang yang sama itu Miss Indonesia itu dengan Putri Indonesia ratingnya agak berbeda. Karena Putri Indonesia level langsung Miss Universe. Jadi dia agak setingkat lebih tinggi. Kalau Miss Indonesia keluarannya ke Miss International, tapi itu juga mengikuti Miss Universe waktu itu. Nah, sebenarnya ya itulah di ajang-ajang cerita ini sebenarnya saya lebih paham ya, karena setelah itu saya lebih banyak jadi juri, bantuin adik-adik pioneers yang waktu itu saya treat bersama Ariano jadi manajer saya, atau yang dikenal dengan Yayan. Nah, Yayan jadi manajer saya waktu itu. Terus kita juga waktu penjurian dan berikutnya tahun berikut. Oh, sebelum saya sampai di situ, waktu Putri Indonesia pertama kali tuh Papua dapat masuk 10 besar karena saya waktu itu mewakili. Dan Putri Indonesia 10 besar, kemudian nominasi Putri Berbakat saya dapat. Memang gak dapat di favorite-nya, tapi di nominasi Putri Berbakat itu sudah hebat banget, karena dari 37 waktu itu provinsi bisa 3 orang aja dan saya di dalamnya. Kemudian dari 37 itu 10-nya yang terbaik saya di dalamnya. Ya itu seperti itu. Nah, dari situlah kami kembali dan bersama Audra dan teman-teman tadi ada Yayan, kami bilang gimana nih kita bikin lagi ajang. Dan tahun berikut ketika saya mau crowning yang baru, kita bikin pemilihan, saya juga ikut juri bersama Bu siapa ya waktu itu, Pak Mega, Bu Kusuma Dewi itu yang ketua jurinya, sampai sekarang masih beliau. Nah, itu paling tahu saya, karena yang the bestnya saya untuk Putri Berbakat apa? Nyanyi. Karena saya pernah nyanyi di teater waktu saya final di sana, Taman Mini Indonesia itu kan gedungnya teater. Jadi pertama kali pegang mic yang bagus. Jadi pas nyanyi tuh I have known that fathers have for me, kan saya suka worship ini kan leader. Saya nyanyi di situ tuh kayak suasana tuh kayak sudah hening, tapi setelah itu langsung semua tepuk tangan. Saya bisa nyanyi bagus juga. Itu sebenarnya bukan karena suaranya, tapi karena mic-nya kayaknya. Gitu ya. Tapi dipuji mereka sih. Oke, baik. Dia bikin kayak juara deh. Dibanding mungkin putrinya. Siap. Itu berarti faktor mic. Mungkin. Dan siapa Pak Gubernur yang tanya saya. Seharusnya pertanyaan lain beda, tapi giliran saya justru pertanyaannya datang dari Pak Gubernur DKI itu waktu itu Sutioso. Oh, Pak Sutioso. Pak Sutioso tanya saya, Pak Sutioso bilang, menurut kamu, karena dia punya program yang itu apa ya, bis apa yang dulu tuh? Oh, busway. Aku ditanya busway, apa pendapat kamu tentang busway? Anyway, I have no idea gitu kan. I'm not from Jakarta. Karena belum, memang saat itu masih sekedar wacana atau udah ada, dia udah datang, terus udah jalanin tuh busway-nya. Tapi kan saya belum pernah naik, saya orang Papua, kakak. Saya belum pernah naik, kakak. Karena kita dari Papua juga belum tentu kesana. Ngapain jauh-jauh ke Jakarta naik busway, ngapain? Jadi di 10 besar pertanyaan tidak berbobot sekali kan? Masa ditanyain soal apa yang kamu ketahui tentang busway dan kamu suka atau tidak ya, anyway like that gitu, kayak gitu. Ya gimana dong? Saya jawabnya iya semoga ini menjadi program yang baik. Aku sudah lupa zaman itulah. Nggak, makanya ya sudah, tapi puji Tuhan intinya masuk 10 besar. Dari situlah setelah saya anak-anak bisa masuk sampai ke 10 besar, kecuali di treat yang benar. Nah, setelah kami ada penjurian, kami treat lagi tuh siapa namanya, Christine Jawiraka dari Merauke, itu yang hitam banget kulitnya, legam, itu bagus karena dianggap kulitnya sangat eksotis. Sampai itu aku yang bimbing juga tuh sampai masuk, karena saya kasih tahu kan cara untuk 10 besar begini ya, termasuk yang tim manajer tadi ya, tim Audra, mereka bantu sampai ke situ. Dan dia sampai masuk ke Miss yang pertama kali juga loh, masuk di Asian itu untuk Miss gitu. Jadi setelah kita naik, tapi agak fluktuatif. Sekarang malah
udah saya tidak lihat lagi masuk di 10 besar toh. Nah itu yang sangat saya sayangkan. Kalau bisa di treat sama orang yang tahu untuk sampai ke posisi gitu bahkan lebih lagi. Biasanya, Paling penting tuh attitude sih. oh gitu. Kakak mungkin kalau dari apa dibilang Putri Indonesia atau Miss Indonesia itu Yes. kan kebanyakan hasil dari situ kan finalis itu lebih cenderung terjun ke dunia-dunia seperti aktivis dan lain-lain. Oke, iya. Kalau kakak sendiri bagaimana? Saya kira kok maksud. Kira ada politik. Yes. Ya ini, ya puji Tuhan perjalanan sudah, saya bukan anak muda lagi ya, sudah setengah-setengah tua. Tapi di dunia aktivis itu saya dari 2006 juga. Saya jadi bergabung sudah- dan KNPI. Ketua gitu. saya KNPI dulu adalah Rifai Darus. Teman-teman sekelompok saya termasuk Pak Menteri Bahlil sekarang. Makanya kalau ada kegiatan Pak Bahlil juga kadang saya terlibat sih, karena kita semua aktivis di zaman itu. Zaman waktu lalu-lalu itu. Saya bukan selevel mereka lah, mereka tuh senior saya. Tapi waktu itu saya masih culun banget belajar aktivis di situ, belajar dunia organisasi lah ya. Dan itu lagi KNPI lagi hot-hotnya kan, lagi bagus-bagusnya. Saya nggak tahu sekarang ya. Tapi dulu memang KNPI ikut dalam mengkritik kan, setelah itu kan ada sebelumnya ya, reformasi 98 kan. Ya. Ya, terus kan kita di sini yang teriak di kantor gubernur itu juga kan. Ya, akhirnya kan ada bla 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 dan otonomi hasilnya itu kan. Nah, kita juga ikut dalam itu, proses-proses itu. Sampai di 2007 lah saya bergabung, karena saya bilang saya bukan background OKP dong. Ya kan? Kan ada AMI lah, GMKI. Saya bukan GMKI atau apa-apa, tapi waktu itu Kak Rifai bilang, "Enggak, kamu masuk karena saya baru selesai Putri Indonesia waktu itu. Kamu masuk dalam jalur anak Papua yang berprestasi." Ya oke, terus representasi perempuan. Oke, jadinya aku mulai dari situ, saya aktivis dari situ bersama tim organisasi. Oke, mungkin kita kembali ke topik soal profesi yang dijalani saat ini. setelah kita bicara panjang lebar soal soal pengalaman dan sebagainya, mungkin kita kembali lagi ke topik Kerjaan kita ya, profesi. dengan Pak Bos Dengan 01. 01 Republik Indonesia ini. Yes. Kunjungannya 2 hari ini ya. 2 hari. Tadi kan sudah di Kabupaten Jayapura Iya, melelahkan memang. cukup Persiapan. melelahkan. Kami pun juga untuk bertemu dengan beliau langsung pun harus Oh ya. dibatasi dengan Oh pas-pampres iya, dan lain-lain. double tuh. Mungkin selama kakak bergabung di kantor staf kepresidenan, mungkin ada pengalaman pekerjaan apa yang paling besar yang pernah kakak hari ini kerjakan? Oke, sebelumnya tuh kan kalau saya mau cerita tuh pengalaman berharga yang saya ketemu presiden tuh waktu kami diundang sejak yang ini kan ada hubungan dengan aktivis juga, ada hubungan, dan saya masih di Amerika waktu itu. Saya diundang sama Pak Presiden setelah yang tokoh-tokoh adat itu ketemu beliau tuh yang rasis tuh di Surabaya. 2019, ya. Saya diundang tuh sama teman-teman lainnya, ada 23 anak, termasuk George, ada Billy juga waktu itu. Kita semua di tanggal saya masih ingat di bulan September tuh kita diundang datang ketemu Pak Presiden. Nah dari situ Pak Presiden tanya, kalian anak-anak muda mau bikin apa? Nah dari situlah setelah kita keluar Pak Presiden, kita mau bikin yang Papua Muda Inspiratif itu ide kita waktu itu sama-sama semua. Nah dari situ ya kembali ke situ, itu pengalaman berharga sekali ketika saya melihat sosok presiden bahwa ini orang yang bagus nih kalau kita kerja. Soalnya kan background aktivis idealis banget juga kan. Ya, benar. Saya sudah sekolah di Amerika, ngapain sama ini kalau nggak sejalan ya kan. Terus makanya ini orang baik nih, soalnya dia nanya seperti itu. Terus kita juga sampai situ kita ngomong, kita bilang, "Pak, izin ya, kita juga mau bilang kalau boleh Bapak juga ngomong dong bicara soal rasis, jangan lagi bicara membiarkan itu anak-anak Papua diskriminasi dimanapun." Itu kita bicara. Sampai waktu itu kan memang yang ngomong di situ dikasih Bill yang ngomong. Jadi Bill, aku bilang, "Bill, lu ngomong itu ya ingatin aja, karena ini kan lagi hot-hotnya itu. Ntar kita dibilang sama teman lain, ngapain kita mengambil momen gitu dari adanya acara ini, kita kayak mau ketemu di situ, yang sebaiknya Bapak ketemu aja sama anak-anak yang dibuat di Surabaya itu kan." Jadi korban. Kenapa Bapak panggil calon, maksudnya para intelektual yang sekarang ini menurut
Pak Presiden berprestasi, itu yang dikumpulin kan. Nah itu saya tuh langsung dari Amerika loh, saya berangkat ke situ langsung ke acara itu. Jadi ketemu beliau dari situ, ya kekaguman saya lah ya. Jadi saya mau bekerja di situ. Dulunya tuh saya pro sama Prabowo loh. Nah, tapi akhirnya Jatuh lulus hati juga. Akhirnya lulus juga kepada Iya, Pak karena beliau langsung tanya begitu dan saya menjelaskan. Termasuk waktu itu kita kan lagi planning buat conference yang di Amerika itu yang kebetulan saya yang leadnya kan. Ya, saya minta izin beliau juga, Pak kita mau buat gini. Ya itu semua ya tahu lah. Kalau kita bicara Papua pasti semua langsung lihat begini toh. Ya, Ini siapa otaknya, siapa dalangnya. Ya saya di situ termasuk karena saya ngambil S3, pasti saya dibilang ini otaknya dia nih, karena dia yang bawa anak-anak yang lain gak tahu apa-apa kan. Gak tahu apa, jadi di situ. Sampai yang lain to be honest ya, yang kelompok yang merah itu pikir ini mau bikin kongres. Oh gitu. Kongres di Amerika men, kalau kita jadi hari itu habis, ya kan? Gitu, jujur aja ya. Sampai segitunya ya. Itu sebesar itu. Di pinggir LA loh, di pinggir lapangan besar LA yang tiap hari tidak pernah sepi kecuali COVID kemarin itu baru sepi. Kan kita buat di 2019 Desember, jadi masih rame-ramenya. Gak pernah stop itu bandara LA. Kita buat di hanya 100 meter dari bandara. Kalau kita bikin kios di situ, seluruh dunia akan lihat. Dan orang tuh yang lain-lain di luar negeri semua merapat begini. Tapi ya itulah, pasukan ini kita arahnya benar karena kita mau hanya urusin pendidikan, ekonomi dan juga kesehatan. Anak-anak ini kuliah, nggak ada pikiran yang lain lah. Itu yang kita arahin. Nah itu ditakutkan waktu itu dari situ. Nah back to yang Pak Presiden tadi. Nah karena kita tulus, kita mau jalannya ke situ. Makanya saya masih idealis sampai detik ini. Kalau anak-anak di Papua diajar ke jalan yang lain, artinya dipaksa untuk keluar dari hati nurani mereka yang sebenarnya I'm sorry, I'm not there. Saya nggak ikut itu. Saya lurus karena saya mau supaya anak-anak itu terdidik. Silakan mereka menentukan apa yang baik bagi mereka. Silakan mereka menjadi diri mereka sendiri dan berjuang untuk tanah mereka sendiri. Udah, itu saya tidak ngomong yang lain-lain. Karena sekarang kita masih di negara yang indah ini dan masih dipimpin oleh Pak Jokowi yang orang baik hati. Udah, jadi saya mau kerja di situ. Jadi sebelumnya dukung pro. Bukan penjilat loh ya. Saya nggak bilang gitu ya. Sebelumnya Tidak, karena ada banyak orang yang mau dekat Pak Jokowi cuman mau dapat itu, ya, jabatan. Itu memang kenyataan fakta. Masih idealis saya. Benar. Saya mau klarifikasi kalau ada orang bilang gitu. Memang kenyataan sejauh ini memang kenyataan banyak seperti itu. Makanya saya lebih banyak di belakang layar, orang tidak lihat saya. Kalau orang yang mencari panggung, ambillah. Saya sudah nggak suka panggung karena saya sudah panggung Putri Indonesia cukup lah. Oh sudah cukup ya. Gaya. Tapi kira-kira kalau ada panggilan dari partai politik dan lain-lain, kira-kira mau tidak? Jalan Tuhan lah. Kalau memang sudah waktunya, sudah Tuhan mau panggil di situ, ya I'm ready. Kan nggak sedikit juga kos politiknya. Nah kalau ada kita sejalan sama misalnya partai yang nggak minta mahar atau yang lihat kita pure mau melayani masyarakat, okay with that gitu. Saya di situ. Ini Kakak Ari pujam ini takut. Habis Waktu habis kan terbaik bicara. Kita podcast ini podcast paling malam yang pernah kita buat. Saya juga. Soalnya besok balik jadi ini momen penting. Itu dia, karena sejauh ini belum pernah ada media lain yang mengangkat profil dari seorang Rini Septiani Modo. Iya, saya jarang ditampil. Mungkin kita yang pertama. Iya. Mungkin pandangannya apa? Kok saya balik ini yang pertama kali saya ketemu langsung dengan seorang wanita perempuan sentani yang cukup berprestasi. Makasih. Bahkan sampai dipercayakan oleh Pak Presiden untuk membantu beliau dalam setiap tugas-tugasnya. Puji Tuhan. Mungkin ada satu hal mungkin yang terakhir dari saya, mungkin Kakak Rini bisa kasih quotes buat adik-adik, khususnya untuk perempuan-perempuan Papua pada umumnya. Kira-kira seperti apa mereka kalau ingin sukses atau bagaimana? Ya saya selalu melihat diri saya sendiri cerminnya. I'm not perfect ya. Masih banyak orang-orang hebat di luar saya. Kerendahan hati itu yang paling penting, number one. Dua,
ya attitude kerendahan, hati kan masuk dalam karakter ya. Kalau kita punya fondasi yang kuat, mau kita jalan kemana saja, orang susahin kita, maksudnya orang niat yang jahat, tapi kalau Tuhan sudah punya jalan buat kita akan di situ. Karena saya selalu bilang waktu di California dimanapun sama adik-adik, kalau motivasi mereka saya bilang emas lamanya emas. Karena kalian dari Papua apalagi, kalian yang punya emas, orang mau ambil bagaimanapun kamu emas. Terus saya lihat emas yang dalam apa ya realnya ya, tapi yourself is a gold gitu kan. Jadi diri kamu emas, dan emas itu hanya bisa ditempa melalui apa ya, dimurnikan kan. Nah itu kan perlu proses, jadi kamu harus mau diproses juga. Perjalanan sampai detik ini tentu bukan hal yang langsung begitu ya, seperti membalikkan telapak tangan, tapi kan ada proses yang saya lalui. Saya pernah berjatuh bangun, saya pernah hanya dibayar cuma 50.000 ataupun cuma dibayar kue untuk bekerja, misalnya ngajarin anak orang. Waktu itu saya ingat saya pernah ajar anak orang sampai dia nggak tahu membaca sampai bisa membaca. Itu anak orang Cina loh, kan orang Cina lebih pintar-pintar ya, tapi puji Tuhan bisa. Dan orang tuanya memberikan saya bukan uang tapi kue, tiap hari kue. Tapi anak itu ingat sampai sekarang. Nah apa yang kita buat sama orang tuh kekal takkanlah, itu kata PMK Uncen. Masih ingat tadi. Anyway, semua yang kita taruh di orang sekecil apapun itu pasti membekas, ya kan. Saya bersenyum saja sama Aris saja pasti kakak itu bersenyuman, tapi contoh tuh seperti itu. Jadi kalau kita jalan di fondasi karakter kita kuat, base-nya kita kuat, jalan dengan kasih. Saya selalu bilang kita tidak sempurna, tapi baiklah kita menjadi diri kita sendiri, percaya diri bahwa kita bisa, waktu tak akan terulang, tetapi at the end semua itu as a legacy, dan kita akan mempersiapkan diri untuk generasi kita yang akan datang. Selalu lihat generasi. Kalau saya hari ini jadi seorang bukan diri saya, tapi saya buat itu untuk Papua ke depan jadi apa. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman anak-anak muda, saya hari ini tapi besok ada nilai lain yang lebih hebat dari saya. Saya sudah dilihat begitu. Jadi saya sekarang pada posisi sekarang lebih kepada di bidang pendidikan dalam skop yang luas. Dulu saya ngajar tuh langsung gini kan, skop kecil ya, mikro ya. Sekarang besar karena saya belajar soal kebijakan. Saya di tempat, tapi saya selalu bertanya, Tuhan mau apa untuk saya? Karena ini satu plan besar loh, untuk mengurus satu misalnya kota Jayapura atau mengurus satu provinsi, kan gak main-main tuh. Banyak orang segala macam karakter, mesti tahu kebijakan, mesti tahu keuangannya, mesti macam-macam. Menjadi pemimpin kan, ada orang bilang itu hanya mau di situ kayak tadi ya, Kakak Ari tanya, ada niat politik. Kalau saya mau melayani, saya harus siap 100% jadi leader. Karena jadi leader gak gampang, Anda harus tahu. Dan yang paling penting itu, kayak kata saya masih ingat Pak Freddy Numberi, saya suka komunikasi dengan beliau juga. Beliau bilang a servant leader kan. Servant leader orang yang leader yang mau melayani. Karena kamu memilih untuk menjadi leader tuh memilih untuk melayani orang, bukan melayani. Nah itu juga yang buat saya terkesan sama Pak Jokowi. Orangnya humble, orangnya sederhana, orangnya rendah hati, gak mau kayak sok dihormati, enggak. Dia justru yang ke orang mau belusukan, mau itu kan karakternya. Makanya saya bilang saya suka jatuh hati sama karakter dia. Mau dia gak bagus sampai saat ini di Papua tidak ada yang maksudnya sampai yang direncanakan, itu kan baik karena proses, karena waktu, dan dia bukan orang yang bekerja sendiri ya. Banyak orang yang harus menyukseskan itu, yang kalau di orang-orang sevisi dan punya hati yang mau bekerja tulus pasti barang ini sudah selesai. Tapi kan banyak orang dan kepentingannya. Nah terakhir education is the weapon to to change the world, itu kata Nelson Mandela. Jadi pendidikan adalah senjata untuk merubah dunia, dan itu prinsip saya. Hanya dengan pendidikanlah orang bisa dirubah, dunia bisa dirubah, peradaban bisa dirubah, orang Papua pun bisa dirubah. Hanya berikanlah fokus di dunia pendidikan itu sampai SDM kita berhasil. Karena kita sudah SDM Papua ini sangat tertinggal sekali, dan itulah panggilan hati saya. Jadi kalau orang bicara soal politik, saya bilang cukup saya benahi pendidikan dulu. Kalau saya sudah bisa, that's my legacy. Thank you. Okay. Baik pemirsa, itu tadi adalah perbincangan singkat saya dengan Kakak Rini Modow. Pemirsa, tayangan ini dapat diakses di kanal YouTube kami di Para TV, dan
beberapa media sosial kami seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Sekian. Sekian dari saya. Terima Selamat kasih Kakak malam. Ari.